sela-sela kesibukan kita, mari komitmenkan untuk datang menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Supaya kita terus mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan, ada semangat yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami boleh ya Tuhan menjalani dengan penuh semangat karena kami tahu Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada menemani hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Layakkan kami menikmati hadir-Mu. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami yang tercermin dari kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kita naikkan pujian ini. Kita arahkan terus hati kita ke langit baru, bumi baru yang Tuhan janjikan. Sebab dunia ini bukanlah rumah kita, tetapi yang sesungguhnya rumah kita nanti di langit baru, bumi yang baru. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Mari bayangkan tempat ini Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Bersama-sama katakan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan serius kita mengingat berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Tempat
yang indah, tempat yang tidak ada lagi dosa, tempat yang tidak ada lagi penghukuman, tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Mari Bapak Ibu, rindukan tempat ini. Haleluya. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah, langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang pernah semua saling berbagi. Sama-sama katakan, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku tanda cinta dan kerinduan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Dengan lembut katakan, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Ini hati kami Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami arahkan kepada rencanamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat masa depan yang Kau sediakan bagi kami. Masa depan kekal, langit baru, bumi yang baru, yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau terus berjuang, kami mau terus dilayakkan menjadi anak-anak-Mu yang
Mari naikkan mazmur, mari puji Dia. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia menerima kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah tempat perhentian kami, Kaulah gunung batu kami, batu karang yang teguh. Padamu kami berlindung, Padamu kami berbakti, Bapa yang setia. Segala puji bagi-Mu Bapa, segala sembah bagi-Mu. Kau yang kami hormati, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Gembara hidupku. Dia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan gembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan hidupku. Haleluya. Haleluya.
ajaiblah perbuatan-Mu yang terus mempersiapkan kami masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu bagi setiap kami Bapa, bahwa kelak Engkau akan membawa kami ke langit baru, bumi yang baru yang sudah Engkau siapkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami hari-hari ini hanyalah persiapan demi persiapan ketujuan kami yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus berkemas-kemas, untuk boleh kami terus diberkati dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Bapak Ibu saudaraku, kita harus mempunyai kerinduan yang dalam untuk sampai ke tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi yang baru. Amin Bapak Ibu. Langit baru, bumi yang baru. Itulah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya kalau kita mengerti ini, tidak ada lagi yang kurang dalam hidup kita. Amin. Kalau kita paham, mengerti pola pikir ini, tidak ada lagi yang perlu kita harapkan di bumi ini. Tentu kita harus menghidupi keluarga kita. Kita harus mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Tetapi dasar dari segala itu Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan akan langit baru, bumi yang baru. Di hati kecil kita ini berkata, aku harus sampai ke sana. Amin. Supaya kita tidak salah arah, salah fokus. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat kita salah fokus adalah pengharapan-pengharapan di dunia ini. Pengharapan untuk kaya, pengharapan untuk sukses. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sejauh apapun kita mencapai level kebahagiaan, kesuksesan yang diberikan dunia ini, maka tidak akan ada putusnya. Dunia akan terus memberikan kehausan akan dunia ini. Maka kita harus benar-benar memberikan hati kita, tujuan kita kepada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi baru. Yang sering kali menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam tujuan yang sesungguhnya itu karena ada sesuatu yang mengikat hatinya, yaitu kebahagiaan di dunia ini. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, apa yang paling dirindukan manusia pada umumnya di dunia ini yang membahagiakan hatinya? Tidak muluk-muluk, kekayaan. Itulah jerat iblis terbesar yang dia persiapkan untuk menjatuhkan orang-orang supaya tidak sampai kepada langit baru, bumi baru. Mungkin ya Bapak Ibu tidak lagi
minum-minum, mabuk-mabuk, tidak lagi. Mungkin tidak lagi kehidupan dunia malam. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada jerat iblis yang paling mutakhir, yaitu menawarkan keindahan dunia ini. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus ketika ada di dunia ini, dibawa ke bumbungan bait Allah, ke tempat yang tinggi. Lalu apa yang ditawarkan? Lihatlah semua ini. Iblis menawarkan kemegahan dunia. Kalau engkau menyembahku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Jadi level pencobaan, kekayaan, kenyamanan hidup, itu levelnya Bapak Ibu Saudaraku kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Engkau tidak minum lagi, tidak mabuk lagi, puji Tuhan. Tetapi ada saatnya pencobaan itu, bagaimana iblis menawarkan kekayaan, jabatan, pangkat, gelar. Nah, dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu saja. Amin. Demikianlah sikap kita, harus dengan tegas untuk berkata, hatiku hanya tertuju kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan percayakan berkat-berkat kepadaku, itu hanyalah alat. Katakan bersama saya, alat untuk apa? Tetap untuk mencapai ke langit baru, Ibu. Bapak Ibu, ada satu kisah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pewahyuan yang didapatkan oleh Yohanes dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, Bapak Ibu boleh simak. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apapun, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta, telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang kaya raya, jemaat yang diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan dengan tegas menegur. Saya percaya mereka bukan lagi jemaat yang masih kelakuan moralnya jauh atau melanggar moral, tidak. Tetapi ini adalah jemaat yang bertumbuh sebenarnya. Tetapi di satu titik, nah ini perhatikan, di satu titik mereka suam-suam kuku. Karena apa? Karena mereka salah arah dengan berfokus menikmati kekayaannya, salah arah dengan memandang kalau diberkati itu kaya raya.
Mereka berpikir karena berkat yang mereka dapatkan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Tetapi dengan tegas, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menegur. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Bapak Ibu, supaya engkau berpakaian putih, supaya engkau melumas matamu. Ini berbicara tentang kehidupan yang kudus. Amin. Ini berbicara tentang pemurnian hidup. Berbicara tentang hati yang tulus mengasihi Tuhan, terus semakin melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, emas yang murni artinya kehidupan yang terus menerus, semakin hari semakin berkarakter indah di hadapan Tuhan. Melumas matamu itu bisa diartikan mengubah cara pandang kita, supaya kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita tertinggal kepada barang-barang di dunia ini. Kekayaan, mobil mewah, rumah. Dengan tegas Tuhan Yesus menegur. Dengan tegas firman Tuhan berkata, supaya kita berpakaian putih. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kekayaan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah kehidupan kita yang terus menerus semakin murni. Amin. Kekayaan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kekayaan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang semakin intim melekat kepada Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang kaya. Kita harus menjadi orang-orang kaya, tetapi orang kaya yang dimaksud Tuhan adalah orang kaya yang semakin suci, semakin benar, semakin kudus. Itulah sesungguhnya orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan, kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Itu menggambarkan, mengumpulkan, berubah terus menerus karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apapun profesimu, apapun kegiatanmu, pastikan semuanya itu membawa engkau semakin kaya di hadapan Tuhan. Semakin kaya di hadapan Tuhan. Jadi bukan saja profesi yang kau miliki membuat engkau semakin kaya di bumi ini, tidak. Tetapi terlebih mungkin engkau seorang driver online, atau seorang pengusaha, atau seorang pegawai, maka jadikanlah itu membuat engkau semakin kaya di hadapan Tuhan. Amin. Tentu kalau Tuhan percayakan, engkau bisa mencukupkan, bahkan mungkin semakin kaya secara materi. Tetapi yang paling utama, semua kegiatan itu membuat kita semakin kaya di hadapan Tuhan. Semakin melekatlah kepada Tuhan. Semakin hidup kuduslah bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan sampai ke langit baru, bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, rinduanku. Amin Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai
kita, hati kita masih melekat kepada emas, properti, mobil, padahal sudah tua. Jangan sampai Bapak Ibu. Tetapi biarlah hati kita seutuhnya hanya melekat kepada Tuhan. Amin. 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 Mari kita tutup ibadah ini. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kami mau menghidupinya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Sampai jumpa kembali doa pagi besok. Tetap semangat, tetap hidup kudus. Tuhan memberkati. Amin.